Di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Finch. Film ini merupakan film survival pasca apokaliptik berdurasi 115 menit. Dirilis pada tahun 2021 silam, film ini menceritakan tentang sebuah robot yang dirancang untuk melindungi kehidupan anjing kesayangan penciptanya. Robot ini kemudian belajar tentang kehidupan dan memahami artinya menjadi manusia. Bumi bukan lagi tempat yang ramah untuk manusia. Sudah 15 tahun semenjak jilatan api matahari besar-besaran menghancurkan lapisan ozon. Planet Bumi berubah menjadi gurun yang sebagian besar sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Lapisan ozon yang rusak telah membuat bumi mengalami cuaca ekstrem dengan suhu panas yang meningkat ke angka 66 derajat Celcius. Peristiwa yang bagai kiamat ini telah membinasakan hampir seluruh umat manusia di bumi. Salah satu dari sedikit sekali yang selamat adalah Finch Weinberg, yaitu seorang insinyur robotika yang hebat. Finch bertahan hidup di laboratorium bawah tanah St. Louis yang pernah dimiliki oleh perusahaan tempat Finch bekerja sebelum bencana alam terjadi. Dia tidak tinggal sendiri di tempat itu selain dengan robot pembantunya yang dia namai Dewey. Dia juga punya anjing peliharaan bernama Goodyear. Finch sering berkelana di luar untuk mencari perbekalan atau membersihkan wilayah di sekitarnya. Dia menggunakan pakaian pelindung yang dia rancang sendiri. Selama berkelana di luar, Finch hanya akan mengajak Dewey dan meninggalkan Goodyear di tempatnya. Dia akan pulang setelah membersihkan satu tempat atau jika cuaca buruk dengan badai ekstrem akan datang. Biasanya baju yang Finch pakai akan memberikan peringatan tentang badai tersebut. Finch sudah harus kembali sebelum badai tiba atau dia akan terjebak lama di luar. Bahkan mungkin akan tewas di tengah badai. Setiap dia pulang, Finch harus bersih-bersih terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan di mana dirinya tinggal. Goodyear akan menyambutnya setiap dia kembali. Hubungan mereka sangat mengesankan. Goodyear bahkan tidak akan mau makan jika Finch kelaparan. Keduanya saling mengasihi satu sama lain. Finch sendiri sangat sayang dengan Goodyear. Dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sekarang menjadi temannya. Namun, Finch juga sebenarnya cemas dengan Goodyear jika nanti Finch mati. Pria itu sebenarnya sekarat karena penyakit yang sepertinya akibat dari keracunan radiasi. Makanya Finch berinisiatif untuk merancang robot pendamping humanoid yang lebih canggih dari Dewey untuk merawat Goodyear jika nanti Finch mati. Lewat buku-buku ensiklopedia, termasuk buku manual untuk melatih dan merawat anjing, robot yang sedang dirancangnya itu dijejali begitu banyak informasi agar bisa kompeten merawat Goodyear. Finch tahu waktunya terbatas, makanya dia berusaha secepat mungkin menyelesaikan pembuatan robot humanoid rancangannya. Ketika dia sedang memproses data ensiklopedia ke dalam sistem robot humanoid, tiba-tiba saja aliran listrik padam di laboratorium. Finch pun naik ke atap untuk memperbaikinya, tapi kemudian melihat bahwa badai besar sedang mendekati St. Louis. Dia mengecek perkiraan cuaca dan berapa lama badai akan berada di St. Louis. Lewat robot humanoid ciptaannya, Finch mendapat kabar buruk bahwa badai akan mengacaukan St. Louis sepanjang 40 hari. Dalam rentang waktu sepanjang itu, badai pasti akan menghancurkan daerah tersebut dan membunuhnya. Jadi mereka harus mencari tempat yang jauh lebih aman dan meninggalkan St. Louis hari itu juga sebelum badai tiba. Berpacu dengan waktu, Finch hanya dapat mengunduh 72% data dari ensiklopedia ke sistem robot humanoid. Finch membawa Goodyear, Dewey, dan robot humanoid berangkat dengan mobil yang telah dimodifikasi besar-besaran untuk bertahan di luar dengan cuaca ekstrem. Mereka pun semua menuju ke San Francisco. Perjalanan itu jadi lebih ramai dengan keberadaan robot humanoid yang tidak henti-hentinya berbicara, seperti anak-anak yang baru diajak keluar oleh orang tuanya. Mobil terus bergerak menjauhi badai. Mereka sempat berhenti di sebuah kota untuk memperbaiki sesuatu di belakang kepala robot humanoid. Finch juga mengajak robot humanoidnya pergi ke gedung bioskop untuk mencari makanan Goodyear. Sebab Finch sadar bahwa pemrosesan datanya belum sempurna. Dia masih harus mempelajari robotnya beberapa hal penting untuk bertahan hidup dan berpikir layaknya manusia. Mereka sempat bersenang-senang sedikit dengan meletup-letupkan popcorn, memanfaatkan suhu panas di luar yang mampu membakar apapun. Sayang sekali momen bersenang-senang itu tidak bertahan lama, sebab mereka dikejar oleh badai tornado yang sangat besar. Finch harus segera mencari tempat berlindung untuk mereka atau menghindari tornado.
Keduanya sama-sama tidak mungkin dilakukan karena badai tersebut bergerak dengan sangat cepat ke arah mereka. Finch menghentikan mobil, dia harus menancapkan pasak agar mobil mereka tidak terseret badai. Kondisi tubuh Finch tidak stabil ketika beberapa pasak baja belum dia tancapkan. Robot humanoid akhirnya mengambil alih. Untungnya dia mampu meniru Finch melakukan hal tersebut, sehingga dengan cepat pasak baja menancap ke arah tanah, menahan mobil dari pusaran badai. Beberapa menit bertahan dalam situasi mengerikan, 3 pasak tidak kuat menahan mobil, hingga hanya tersisa 1 pasak baja yang membuat mobil tidak terseret. Setelah badai lewat, Finch keluar dan melihat bahwa salah satu ban mobil telah hancur. Mereka harus menggantinya. Finch kemudian menawari robot humanoid menentukan namanya sendiri. Robot itu menyebut nama-nama yang dia ketahui dari ensiklopedia, nama-nama dari tokoh besar dalam sejarah. Finch menolaknya, tapi kemudian robot itu menyebut nama Jeff. Dia menginginkan nama itu, nama yang singkat dan jelas. Finch senang mendengarnya dan mulai hari itu dia dipanggil dengan nama Jeff. Lalu keesokan harinya, Finch terbangun setelah mendengar Goodyear menggonggong, disertai gonggongan lain yang ternyata berasal dari Jeff yang uniknya berinisiatif belajar bahasa anjing. Dia ingin dekat dengan Goodyear, tapi Goodyear tampak tidak suka padanya. Finch yang terbangun karena semua kebisingan pagi itu berkata pada Jeff bahwa Goodyear hanya belum percaya pada Jeff. Jadi dia waspada dan menjauh. Memang perlu waktu untuk membangun kedekatan di antara mereka. Jeff bingung dengan konsep rasa percaya. Dia sempat bertanya pada Finch yang juga tidak bisa menjelaskan tentang kepercayaan pada Jeff. Jadi dia hanya bercerita tentang pengalamannya sendiri mengenai rasa percaya. Cerita yang juga tidak bisa dipahami oleh Jeff. Namun ketika Finch ingin menjelaskannya, kondisi penyakitnya kambuh dan memburuk. Dia berhenti di sebuah kafe yang telah ditinggalkan, beristirahat di sana untuk sementara. Jeff disuruh membangun keakraban dengan Goodyear, yang berakhir buruk karena Goodyear malah mengamuk. Finch membawa Goodyear bersamanya ke dalam kafe, sementara Jeff diminta untuk menjaga mobil. Masalahnya adalah Jeff malah memainkan mobil tersebut dan mencoba belajar mengemudi yang berakhir dengan dia menabrakkan mobilnya. Semenjak kejadian ini, Finch juga jadi mengajari Jeff mengemudi. Dia juga mengajari Jeff beberapa pelajaran berharga tentang kehidupan dan cara melindungi Goodyear. Kondisi Finch terus memburuk seiring waktu. Jeff berusaha merawatnya dengan baik, mengompres Finch saat suhu tubuhnya naik, dan memastikan mereka tetap menuju San Francisco dengan Jeff yang menyetir. Semua tindakan ini dilihat oleh Goodyear yang mulai memberi kepercayaan pada Jeff. Selama Finch tertidur, tanpa diketahuinya Jeff pergi ke rumah sakit setelah memasuki wilayah Denver. Dia mengajak Dewey pergi bersamanya untuk menjarah rumah sakit. Tapi ini akan segera menjadi kesalahan fatal Jeff. Ketika Jeff sibuk mencari barang jarahan di lantai 2, dia tidak sadar kalau Dewey telah dihancurkan oleh perangkap beruang. Rumah sakit itu adalah perangkap yang dibuat oleh manusia yang sepertinya mendiami tempat tersebut. Finch berusaha menyelamatkan Dewey dan Jeff, tapi hanya Jeff yang pada akhirnya dia bisa bawa keluar. Finch sangat marah terhadap tindakan Jeff, apalagi setelah dia sadar kalau mereka diikuti oleh mobil yang memang telah mengikuti mereka dari rumah sakit. Ketika mereka berusaha bersembunyi, Finch yang panik malah tidak sengaja menghancurkan bagian panel solar di atap mobil dengan membenturkannya ke terowongan yang kecil. Untungnya Jeff cukup kuat untuk mendorong mobil dan berhasil menyembunyikannya ke bawah terowongan underpass hingga si pengejar itu pergi. Namun setelah itu Finch tampak putus asa. Dia tidak tahu apakah bisa bertahan tanpa menggunakan panel solar atau tidak.
Kisah masa depan bumi pasca apokaliptik yang sangat manis, mengharukan, dan menghibur. Jenis film yang bahkan bisa dinikmati bersama keluarga. Finch mungkin hanya kisah sederhana tentang seorang manusia dengan anjing dan robotnya, tapi semua yang terlihat di dalam film terasa jauh luar biasa dari harapan. Film ini sangat penuh cinta. Finch membangkitkan rasa emosional penonton ketika melihat Tom Hanks yang membesarkan anjing peliharaannya dengan penuh kasih dan mendidik robotnya menjadi robot yang memiliki sifat kemanusiaan seperti dirinya. Ini mungkin terlihat seperti Castaway, tapi ya tentu saja ini bukan. Ketika menonton Finch, saya justru jadi ingat tentang film animasi berjudul Wall-E yang punya tema serupa. Finch dan Wall-E punya kisah yang manis dan tidak pernah membosankan. Film yang punya banyak warna emosi meski visualnya menampilkan kondisi bumi yang suram dan gersang. Saya sangat suka dengan film ini, sepertinya semua tim bekerja dengan baik. Begitu pula Miguel Sapochnik yang punya peran penting untuk mengarahkan skenario dari Craig Luck dan Ivor Powell hingga menjadi film yang sangat hebat. Saya yakin banyak orang akan menyukainya karena ini adalah film yang sulit dibenci. Bahkan jika di mata orang lain ini adalah film yang datar, tetap saja akan banyak orang yang akan menyukainya.